Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala hadan nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah azza wa jalla wa tamassuki bihadzal din tamassukan qawiyyan. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hingga saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk menyempurnakan pengabdian kita kepadanya, dengan harapan mudah-mudahan segala kekurangan dalam proses pengabdian itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga momentum hari Jumat ini semakin memberikan kita kesadaran akan peningkatan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Jika diperhatikan dengan seksama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Kecintaan itu diwujudkan dengan datangnya ujian atau cobaan yang bertubi-tubi menimpa kita. Ujian itu ada yang dihadirkan berwujud harta, ada yang berwujud pekerjaan, ada pula berupa keluarga, bahkan ada ujian yang berupa sakit yang mendera tubuh kita. Entah kepala kita yang sakit, kaki kita yang sakit, atau organ penting di dalam tubuh kita yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 214 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kehadiran ujian atau cobaan yang berulang kali tidak otomatis membuat semua manusia sadar. Ada yang tetap dengan kesombongannya. Tabiat buruk tidak segera diubah, padahal beberapa organ penting di dalam tubuhnya sedang tidak seperti sedia kala di masa muda. Ada yang tetap enggan berzakat dan bersedekah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah cukupkan harta dan kekayaan kepadanya. Semakin tua semakin merasa tidak cukup, semakin tua semakin menimbun harta. Ada yang lupa mengajak anggota keluarganya untuk memakmurkan masjid dan musola, enggan mendatangi sholat berjamaah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah cukupkan nikmat yang tiada tara berupa keluarga yang bahagia. Ada yang lupa juga jika dulu pernah berdoa minta diberikan pekerjaan, tapi setelah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, pekerjaan diterimanya, ia justru terlena, tenggelam dalam pekerjaannya, lalu lupa kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahwa pada hakikatnya segala yang hadir menyertai kita adalah sebuah ujian. Ujian kehidupan. Apakah kita akan lulus dalam ujian itu atau justru kita gagal dalam menjalaninya? Ada manusia yang sadar jika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, tetapi tidak sedikit pula yang tidak sadar bahwa ia sedang dalam menjalani ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, fa in sabara ijtabahu, wa in radiya istafahu." Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka ia akan mengujinya. Kalau orang itu sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai mujtabah. Dan jika ia rela, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai mustafa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berdasarkan hadis yang mulia di atas, ada dua kelompok yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah berhasil menjalani ujian. Satu kelompok menghadapi ujian itu dengan kesabaran, dan satu kelompok lainnya menghadapi dengan kerelaan dan keridhaan. Mereka yang mampu menghadapi ujian dengan kesabaran, keteguhan, itulah para mujtabah, yang berarti manusia mulia. Dan mereka yang menghadapinya dengan kerelaan, keridhaan, itulah mustafa, yang artinya manusia pilihan yang istimewa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata safa yang artinya bersih
bening, jernih. Kata misfah artinya saringan atau alat penyari. Dua makna itu mengilustrasikan bahwa benda lembut itu lolos secara otomatis tanpa hambatan. Seperti benda kecil yang lolos disaring, air sari buah yang masih bercampur ampas lalu disaring dan airnya lolos dengan lancar. Itulah gambaran Al-Mustafa. Hasilnya disebut pilihan, maka benar Al-Mustafa diartikan dengan orang yang dipilih. Seperti apa sosok Mustafa itu? Figur Mustafa terada dalam diri seorang nabi dan rasul. Dialah Nurul Mustafa, cahaya pilihan. Ia adalah manusia sempurna yang rela menggembala kambing. Padahal ia adalah manusia yang paling berwibawa. Di dalam budaya Arab saat itu, pekerjaan menggembala kambing memiliki derajat yang rendah di antara pekerjaan yang lain. Dialah manusia yang rela diusir dari tanah kelahirannya, lalu hijrah memutuskan ke Madinah. Dialah yang rela menahan tentaranya untuk tidak menyerang Mekah dan memilih menyetujui perjanjian Hudaybiyah meskipun berkali-kali dikhianati. Dialah yang rela dilempari kotoran unta dan batu oleh kaumnya, padahal ia memiliki pilihan untuk membalas sebagaimana yang ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tapi pilihan itu tidak ia manfaatkan. Dialah yang berkata, Allahumma, ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Anta Rabbul Mustad'afin, Engkaulah penguasa dan Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkaulah Tuhanku. Ila man takilluni, kemanakah Engkau akan sampaikan aku? Ila ba'ilin yatajahumuni, kepada orang yang jauh dia akan menyerangku. Au ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku. In lam yakun bika ghadabun alayya, kaulah seandainya engkau ridho atas itu semua, asalkan engkau tidak murka kepadaku, fala ubali, maka aku tidak akan pedulikan itu semua. Walakin afiyataka ya ausauli, disebabkan luasnya kenikmatan yang engkau limpahkan kepadaku. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh gelar Mustafa memang layak disandang olehnya. Rela menerima ujian dan cobaan dalam bentuk apa saja yang ditimpahkan kepadanya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani rahimakumullah jami'an. Lalu bagaimana dengan mujtaba? Ijtaba yajtabi, lebih pada sikap kesabaran, keulatan dan tangguh. Kita bisa mendapatkan predikat mujtaba jika kita mampu sabar dalam menjalani segala ujian yang menimpa diri kita. Setidaknya ada 3 macam jenis sabar. Yang pertama, sabar menjalani kewajiban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sabar menghindari dari larangan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sabar manakala ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan kita bisa dikatakan sebagai orang yang sabar? Dan apa indikatornya bagi orang yang telah berlaku sabar? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagi yang telah menjalankan sabar, akan terasa kedamaian dalam hatinya. Inilah indikator sabar yang sebenarnya. Diri sendirilah yang bisa mengukurnya. Sabar akan menjadikan para pelakunya memiliki hati yang lapang, yang berakibat pada kehidupan yang lebih tentram. Apa yang kita miliki pada hakikatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 156,
alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila timpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya lah. Kita semua pasti akan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Mari kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala peristiwa yang terjadi pada diri kita pastilah atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari perkuat sikap husnuzon kita, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentu telah menyiapkan semua yang terbaik untuk kita. Apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala belum tentu baik menurut prasangka kita. Apa yang kita rasa baik belum tentu ridha Allah Subhanahu wa taala menyertainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar ar-rahimil ghaffar ahmaduhu ta'ala ala fadlihil bidrar wa ashkuruhu ala ni'amihil gizar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizul jabbar wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafal muhtar sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin al-athhar wa ikhwanihi al-abrar wa ashabul akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma tu'aqibul laila wan nahar amma ba'd. Hadirin sidang rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kita memohon, mengadu segala problema dan keluh kesah kita dalam kehidupan ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang ampunannya tiada terbatas. Dialah yang maha kaya, dengan kekayaannya akan mencukupkan kebutuhan dan keperluan kita. Dialah yang maha penyayang dan maha pengasih, dengannya kita akan aman daripada segala gangguan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdika wa na'udzu bika wa natawakkal 'alaika wa nusni 'alaika al khaira kullahu nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhlahu wa natub may yabturuka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak
inna adzabaka jidda bil kuffaril mulhaq. Ya Allah, sesungguhnya kami memujimu, meminta tolong kepadamu, dan memohon petunjuk darimu. Kami berlindung dan bertawakal kepadamu. Kami memujimu dengan segala kebaikan. Kami bersyukur atas semua nikmat-Mu. Kami tidak mengingkarimu. Kami berlepas diri dari siapapun yang durhaka kepadamu. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Hanya untuk-Mu salat dan sujud kami. Dan hanya kepadamu kami berusaha dan bergegas. Kami sangat mengharapkan rahmat-Mu dan takut akan siksa-Mu. Sesungguhnya azab-Mu benar-benar ditimpakan pada orang-orang kafir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musnina biha 'alaik qabilina laha wa atimha 'alaina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'amatika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Amin.